Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi Bapak Ibu yang mendengarkan hasil rekaman ini. Perkenalkan, nama saya Fajri Nuryono, merupakan mahasiswa Magister Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan judul hasil penelitian terkait kausalitas pendeteksian kecurangan laporan keuangan oleh auditor pada kantor akuntan publik dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi. Mohon izin kepada yang terhormat Ibu Ketua Penguji sekaligus selaku Ketua Setia YAI, Ibu Dr. Resiwati MM AKCE. Yang selanjutnya yang terhormat kepada penguji 1 sekaligus pembimbing Ibu Dr. Hamila SEAKMM, dan selanjutnya penguji kedua yaitu Ibu Dr. Wiwi Pratiwi SEMM MAK AKCE ECPA. Pada penelitian ini memiliki latar belakang. Yang pertama, adanya kasus fraud yang terjadi pada masa lampau. Yang pertama, PT KAI dengan modus pengurangan beban pajak, penurunan suku cadang, dan persediaan. Yang kedua adalah PT Kimia Farma dengan melakukan modus overstate persediaan dan penjualan. Yang ketiga, PT Garuda Indonesia yang melakukan pengakuan pendapatan. Selanjutnya yang keempat adalah PT Asuransi Jiwasraya dengan salah saji cadangan kewajiban. Dan yang terakhir adalah PT Hansen International terkait overstate pendapatan. Kasus fraud ini tentunya merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan oleh satu orang, atau misalnya akuntan publik atau manajemen saja. Tentunya ini harus dilakukan oleh kedua belah pihak, yang mana melakukan praktik-praktik yang kita sebut secara umum kita ketahui adalah financial number game. Dengan cara pertama, creative accounting, yang kedua aggressive accounting, yang ketiga earning management, yang keempat income smoothing, dan yang kelima fraudly financial reporting. Standar audit nomor 316 sudah memberikan kajian terkait pertimbangan atas kecurangan dalam audit laporan keuangan. Setidaknya ada dua jenis fraud yang sering terjadi. Yang pertama penyimpangan aset, dan yang kedua adalah pembuatan pernyataan laporan keuangan yang dipalsukan atau salah. Seperti di awal yang saya sampaikan bahwa fraud seringkali itu menimbulkan skandal keuangan, yang mana skandal ini seperti sebuah perselingkuhan yang harus disembunyikan dari pihak lain. Sehingga fakta fraud secara nyata dan aktual yang sesungguhnya tidak akan pernah didapatkan. Faktor fraud memiliki 3 penyebab. Yang pertama, tekanan. Yang kedua, peluang. Yang ketiga, rasionalisasi. Pemeriksaan akuntan publik terkadang dalam melakukan fraud hanya melakukan berdasarkan atas transaksi pada kebijakan akuntansi tanpa mempertimbangkan substansi dari perekonomian. Yang kedua, pengetahuan bisnis atau internal proses dari auditi hanya dilakukan sekilas tanpa melihat substansi transaksi. Yang ketiga, menjalankan program audit hanya memenuhi syarat formil, tidak material. Yang keempat, adanya kedekatan pribadi atau hubungan antar auditor KAP dengan auditi. Nomor 4 ini adalah hal yang paling sering terjadi karena adanya konflik kepentingan antara auditor dengan auditi. Dengan adanya itu, bagaimana laporan audit itu bisa berkualitas? Menurut definisi, laporan audit yang berkualitas adalah laporan audit yang berisikan tentang informasi temuan yang sebenarnya tanpa rekayasa dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan itu, tentunya dibutuhkan standar audit untuk memenuhi tujuan yang tercapai. Yang pertama, kompetensi. Yang kedua, independensi. Yang ketiga, profesionalisme yang optimal. Dan dari hal itu semua akan mampu menghasilkan auditor yang dapat mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan. Identifikasi dan rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah nomor 1 adalah terdapat indikasi kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Yang kedua, terdapat indikasi independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Yang ketiga, terdapat indikasi profesionalisme auditor berpengaruh pada kualitas audit. Yang keempat, terdapat indikasi kualitas audit berpengaruh pada pendeteksian kecurangan. Yang kelima, terdapat indikasi kompetensi auditor berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Yang keenam, terdapat indikasi independensi auditor berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.
Yang ketujuh, terdapat indikasi profesionalisme auditor berpengaruh pada pendeteksian kecurangan. Yang kedelapan, terdapat indikasi independensi auditor berpengaruh secara tidak langsung terhadap pendeteksian kecurangan melalui kualitas audit. Yang kesembilan, terdapat indikasi kompetensi audit berpengaruh secara tidak langsung terhadap pendeteksian kecurangan melalui kualitas audit. Yang ke-10, terdapat indikasi profesionalisme auditor berpengaruh secara tidak langsung terhadap pendeteksian kecurangan melalui kualitas audit. Dari rumusan tersebut, muncullah identifikasi masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh profesionalisme auditor terhadap kualitas audit? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh kualitas terhadap pendeteksian kecurangan? Yang kelima, apakah terdapat pengaruh kompetensi auditor terhadap pendeteksian kecurangan? Yang keenam, apakah terdapat pengaruh independensi auditor terhadap pendeteksian kecurangan? Yang ketujuh, apakah terdapat pengaruh profesionalisme auditor terhadap pendeteksian kecurangan? Yang kedelapan, apakah terdapat pengaruh kompetensi auditor secara tidak langsung terhadap pendeteksian kecurangan melalui kualitas audit? Yang kesembilan, apakah terdapat pengaruh independensi auditor secara tidak langsung terhadap pendeteksian kecurangan melalui kualitas audit? Yang ke-10, apakah terdapat pengaruh profesionalisme auditor secara tidak langsung terhadap pendeteksian kecurangan melalui kualitas audit? Selanjutnya, desain penelitian ini memiliki landasan teori. Yang pertama ada teori agensi, yang kedua konflik kepentingan, yang ketiga adalah segitiga kecurangan, selanjutnya berlian kecurangan, ada GON teori, ada financial number game, ada terkait profesi jasa akunting, dan kantor akuntan publik. Selanjutnya ada sikap minimal auditor, kualitas audit dan prosedur audit, kecurangan dan jenis kecurangan, indikasi terjadinya kecurangan, pendeteksian kecurangan, metode dan prosedur audit dalam mendeteksi kecurangan. Ini adalah sedikit gambar terkait triangle fraud, dan selanjutnya adalah fraud diamond atau berlian kecurangan. Desain penelitian ini memiliki dua gambar. Yang pertama, pengaruh secara langsung. Yang kedua adalah pengaruh tidak langsung. Sehingga terdapat beberapa hipotesis dalam gambar tersebut. Untuk H1 dan H7 ini adalah pengaruh langsung dari kerangka pemikiran, sedangkan H8 dan H10 merupakan pengaruh tidak langsung dari desain penelitian pada kerangka pemikiran, sebagaimana dengan rumusan dan identifikasi masalah. Model penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan data primer kuantitatif, melakukan mengenai kuesioner melalui Google Form dan wawancara. Tekniknya mengenai purposive sampling dan multi-state random sampling. Olah data dengan menggunakan aplikasi Smart PLS. Berdasarkan populasi sampel, setidaknya ada 427 KAP, yang mana 354 KAP ini adalah bersifat lokal tanpa adanya asosiasi asing. Sedangkan ada 73 KAP yang berasosiasi asing. Dari 73, untuk memudahkan dan mempercepat proses penelitian ini, kita ambil sampling setidaknya ada 10. Bagaimana cara memilihnya? Pertama, KAP yang memiliki izin dari KMK Republik Indonesia. Yang kedua, KAP yang terdaftar di IAPI. Yang ketiga, ini adalah auditor yang bekerja di KAP. Sebanyak 10 kantor akuntan publik terbesar diambil dari International Accounting Bulletin di tahun 2021. Kita spesifikkan lagi menjadi yang berdomisili di DKI Jakarta. Selanjutnya yang keempat, responden jabatan auditor pada junior hingga partner. Yang kelima, auditor bekerja di kantor akuntan minimal telah lebih dari 1 tahun. Yang keenam, pendidikan dari auditor sesuai dengan bidang ditekuni dan minimal S1 ekonomi atau akuntansi atau sejenisnya. Hasil pengujian pada penelitian ini, kita memiliki 2 pengujian awal untuk mengetahui outer loadingnya. Yang pertama, uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas konvergen yang kita lakukan, ini ada indikator rata-rata hasil penemuan penelitian ini, AV-nya adalah 0,576 hingga 0,750. Yang mana menurut dari hal yang disarankan dari Hare di tahun 2017, nilainya adalah 0,5 atau di bawah 0,6.
Selanjutnya, uji reliability. Berdasarkan uji reliability dihasilkan mulai dari 0,923 hingga 0,952, yang mana lebih besar dari kriteria, yaitu 0,7 untuk composite reliability. Sedangkan untuk co-branch alpha masing-masing memiliki nilai variabel yang lebih dari 0,7, yaitu mulai dari 0,896 hingga 0,943. Sehingga dari masing-masing indikator ini dapat dikatakan bahwa memiliki tingkat reliability yang tinggi dan memenuhi validitas konvergen untuk seluruh indikator. Selanjutnya, setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, tentunya kita akan melakukan pengujian koefisien determinasi untuk menentukan keterikatan variabel endogen, yang mana dalam hasil ini ditemukan deteksi kecurangan sebesar 0,807 dan kualitas audit adalah 0,787, yang mana ini dapat dikategorikan sebagai pengaruh yang kuat. Ini merupakan hasil penelitian dan perhitungan dari Smart PLS. Selanjutnya dari hipotesis, pengujian hipotesis, atau bisa dibilang ini adalah PET koefisien secara direct. Ini dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel ini dapat diterima, yang mana T statistik itu lebih besar dari 1,96 dan p-value itu menunjukkan bahwa pengaruhnya ini juga cukup kuat, yaitu di bawah 0,005. Sehingga dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini memiliki pengaruh yang signifikan dan kuat. Bagaimana untuk pengaruh tidak langsung? Tentunya pengaruh tidak langsung ini kompetensi melalui kualitas audit terhadap deteksi kecurangan dari H8, selanjutnya H9 atau hipotesis 9, independensi melalui kualitas audit terhadap deteksi kecurangan, dan H10 profesionalisme melalui kualitas audit terhadap deteksi kecurangan. Ini memiliki hasil yang sama, yang mana ditunjukkan p-value-nya kurang atau di bawah 0,05, dan hasil hipotesis ini dikatakan diterima karena T statistik itu lebih besar dari T tabel, yaitu 1,96. Kesimpulannya bahwa seluruh variabel mulai dari kompetensi auditor berpengaruh pada kualitas audit, yang kedua independensi berpengaruh pada kualitas audit, yang ketiga profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit, yang keempat kualitas audit berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan, yang kelima kompetensi audit berpengaruh pada pendeteksian kecurangan, yang keenam independensi berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan, yang ketujuh profesionalisme berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan, yang kedelapan independensi berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan melalui kualitas audit, yang kesembilan yang kesembilan kompetensi auditor berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan melalui kualitas audit, dan ke-10 profesionalisme berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan melalui kualitas audit. Adapun keterbatasan, KAP ini hanya diambil ada 10 KAP yang menjawab kuesioner, sehingga hasil ini belum mencerminkan seluruh profesi auditor pada kantor akuntan publik. Yang kedua, adanya perbedaan tingkat pendidikan, yang mana di sini S1 sebanyak 48 orang dari 21 responden. Yang ketiga, adanya responden yang menjawab ini banyak juga dari level junior, 34 orang dari 81, sehingga diasumsikan ini masih terdapat disparitas atau gap dalam menjawab pertanyaan dari kuesioner. Sarannya adalah, dalam penelitian ini diperlukan auditor dari KAP lain, atau dengan penambahan jumlah auditor pada KAP berdasarkan kategori, ukuran KAP, dan lokasi. Yang kedua, penelitian ini harus memfokuskan pada jabatan yang lebih spesifik, misalnya level senior auditor ke atas. Yang ketiga, penelitian dapat difokuskan kepada auditor yang memiliki pendidikan formal dan non-formal. Yang keempat, penelitian ini perlu dipertambah atau diperbanyak mengenai variabel atau indikator lain di luar penelitian ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Kalau ada salah-salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.